Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbicara bagaimana orang Jepang guys. Mereka nggak tahu rupa-rupanya Jepang pernah menjajah Indonesia guys. Kenapa bisa ya orang Jepang nggak tahu bahwa mereka pernah menjajah Indonesia? Asli di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Asli Studio hiburan untukmu. Orang Indonesia ada yang keliru mengerti karena proklamasi Indonesia, persiapan naskah proklamasi Indonesia itu dibantu oleh Laksamana Maeda. Itu persiapannya diadakan di rumahnya sendiri di Jakarta kan. Tapi kebaikan hati Laksamana Maeda secara pribadi itu bukan kebijaksanaan Jepang sebagai negara. Jadi Jepang dan Maeda sebagai pribadi itu beda, ya. Oh, beda. Maeda ya? itu khusus, istimewa, ya. Memang kebaikan hatinya kita harus menghargai, tapi itu bukan tidak mewakili kepentingan Jepang. Justru terbalik, waktu itu dia dikritik oleh masyarakat Jepang, oh dia pengkhianat. Karena membantu dikritik sebagai pengkhianat meskipun tidak senada dengan pemerintah Jepang. Tahu nggak friends, bagaimana pertama kali Jepang masuk ke Indonesia? Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 yang dimana mereka memasuki Laut Indonesia dengan melakukan penyerangan pertama kali ke kota Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadi pertarungan dahsyat antara kekuatan militer Belanda dengan Jepang. Belanda yang tidak terima kemudian berusaha menyerang Jepang yang memiliki kekuatan terdiri dari ribuan serdadu dan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, bahkan pesawat pembom. Belanda kewalahan dalam menghadapi kekuatan militer Jepang sehingga mereka kalah telak. Hal itu disebabkan oleh pertempuran yang tidak seimbang sebagaimana Jepang memiliki personil yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih canggih. Pada akhirnya, Belanda kalah terhadap Jepang pada 12 Januari 1942 dan sejak saat itulah Tarakan jatuh ke tangan Jepang. Sensei, sebenarnya orang Jepang tuh tahu nggak sih kalau mereka ngejajah Indonesia? Orang Jepang ya? Provinsi Indonesia yang nggak pernah dijajah, Son. Emang ada? Nah, kita kan udah cukup lama ya dijajah sama negara-negara Eropa dan Jepang juga. Ternyata provinsi yang belum pernah dijajah di Indonesia itu cuma satu, Son. Yaitu Yogyakarta. Wah. Kesultanan Yogyakarta kan dikenal sebagai salah satu kesultanan tertua kan di Indonesia kan, Son. Bahkan sampai saat ini pun juga masih ada kan? Iya, lebih dari 32 tahun ya. Lebih. Jadi sebenarnya alasan kenapa Kesultanan Yogyakarta itu nggak pernah dijajah, yang pertama nih, Belanda tuh ternyata sangat menghormati Kesultanan Jogja, Son. Sehingga posisi kesultanan di Yogyakarta itu dianggap setara, Son, dengan para orang-orang Belanda tersebut. Nggak berhenti di situ, Son. Bahkan Belanda aja ngasih gelar bangsawan, Son. Namanya Grand Knight Cross of the Order of Orange Nassau. Alasan yang kedua nih, di perjanjian Giyanti di tahun 1755, Yogyakarta dan Surakarta itu dijadikan kerajaan vasal. Jadi tentara Belanda nggak bisa ngejajah mereka. Terus alasan yang ketiga nih, Son. Belanda nih punya hubungan diplomatik yang cukup baik nih dengan Yogyakarta. Nah, kalau perlawanan di tanggal 1 Maret 1949 itu adalah perlawanan kepada Belanda yang sudah mengepung Jogja yang pada saat itu jadi ibu kotanya Indonesia. Setelah serangan tersebut, Belanda kaget, Son. Kok serangannya Indonesia kuat banget nih? Akhirnya Mayor Jenderal Majors ini maksa buat ketemu sama Sultan di tanggal 2 Maret, Son. Kemudian dia marah dan menuduh Sultan sebagai dalang dari serangan ini. Sultan kemudian melawan dong, ya kan? Ini Belanda marah-marah di depan gua katanya. Terus dia juga ngomong, apabila Belanda mau menggeledah keraton Jogja, langkahi dulu mayat saya katanya. Wah, kaget Belanda ya kan? Iya. Maka dari itu, Yogyakarta tidak dijajah, Son, sampai saat ini. Tidak pernah dijajah. Gitu. Tapi tahu nggak? Ini maaf ya. Iya. Orang-orang Jepang tahu nggak sih kita pernah dijajah sama Jepang? Oh enggak. Hah? Kamu juga nggak Aku tahu? awal datang ke sini, terus pas nyanyi 17 Agustus bareng sama JKT48, ada yang bilang, kamu kan gini. Pokoknya jadi Kamu kan penjajah. gini. Iya, maaf. Gitu kan. Terus kamu sampai, bingung? emang iya? Kamu nggak tahu ya? Apa aku nggak belajar apa gimana gitu? Di sekolah di Jepang waktu itu nggak ada. Kita pernah
Kayaknya nggak ada deh. Dikejar cuma pakai bambu Oh, gitu. enggak ada. Emang iya? Di Iya, subjeknya. dikejar kalian pakai bambu dulu. Sejarahnya. Tahu nggak? Oh. Nenek gua tuh hilang loh. Gara-gara bambu. Dia bilang, ya ini aku nggak tahu. Bener, dia ada cerita, guys. Jadi ada cerita ya. Neneknya Ebel hidup, neneknya Ebel hidup di saat penjajahan Jepang. Terus dulu katanya tentara Jepang iseng ke neneknya, potong Oh iya? Iya. Terus dipotong, terus katanya disate. penting Sate? susunya. Iya, disate penting Dimakan? susunya. Katanya dimakan sama Jepang. Iya. Bilang enak. Iya, harga. Nggak tahu. Nggak tahu, Tapi ya, itu bener. cerita tuh bener gak sih? Tapi itu benar dulu. Nah, tapi itu benar, Raf. Aku tuh nggak percaya sama dia. Jadi apa yang dia bilang? Tapi kalau nggak bener berarti dosa dong. Iya. Makanya dia mah sudah tidak tahu sama dosa. Tapi gue pernah ngeliatin orang-orang Jepang tuh saking baik banget gitu loh. Contohnya. Contohnya bang, kalau kita misalkan ketemu dia, Kapan lo waktu itu ke Jepang? Istri gua kan pernah ke Jepang. Dia ngasih tahu budaya sana luar biasa sekali. Diajarkan tuh sopan Kenapa santun. kan nggak ikut? Belum, waktu itu aku masih jadi Enggak, maksudnya waktu istri gua ngasih tahu katanya karena budaya sana baik banget. Kayak kita tuh pengen setiap ketemu pasti gini yes. Nunduk Itu gitu. bukan baik sih. Emang gitu. budayanya Iya. Emang gitu. tiap ketemu gitu kan. Iya. Kalau kita kan Indonesia kan masa bodoh lah lewat aja. Enggak, Tapi masa menurut bodoh aku juga. orang Indonesia lebih baik daripada orang Jepang. Oh iya, kenapa kamu mikir Kalau gitu? orang Jepang kayak so baik aja. Oh iya, so baik tuh gimana? Maksudnya apa namanya? Iya pura-pura kayak ya kelihatan sopan Oh, aja. karena memang sudah budayanya begitu, Iya. lo harus baik sama semua Iya. orang, padahal aslinya juga nggak peduli. Oh, Indonesia juga sebegitu sih sebenarnya. Oh enggak juga ya. Enggak juga ya. Kalau Indonesia kayak banyak yang kayak lebih kayak Oh, ramah gitu. gitu loh, kayak lebih bikin happy, enjoy. Oke. Dan sekali ketemu langsung kayak Berteman rasanya. gitu kan jadi bagus. Iya, karena di Jepang itu gua tuh pernah dapat kabar tingkat kerja di situ bikin orang stres. Iya betul. Masa sih, Bros? Iya, karena gue pernah lihat ada videonya orang kayak di Sabu apa sih namanya? Sabu Hachi. Kok Sabu Hachi? Nggak Sabu Hachi. Korea Shibuya. Di Shibuya itu ada orang teriak gitu. Lagi kerja, pulang kerja. Banyak orang stres, kadang dia ini jedot-jedotin ke tiang gitu. Kamu pernah lihat itu nggak? Lihat pernah ya? Nah, itu gara-gara stres kerja betul. Iya. Emang segitu tekanan kerja? Iya. Kerjanya tuh 24 jam apa gimana sih sampai segitunya bikin? Enggak sih, tapi Ya, apa kayak tugas alasannya? banget gitu loh. Dan orangnya juga kayak gak mau salah juga gitu. Jadi Oh, perfeksionis. Iya. Kalau Indonesia kamu kadang bodo amat kan? Iya, Ya udah bukan urusan gua gitu kan. Iya, kayak kemarin tuh karyawan gua ada ngilangin memori kayak gitu. Oh iya? Iya, terus memori Parah banget. memori cover lagi begini nih. Ibaratnya cover ke kamu nggak ada. Itu kan parah kan. Nah, ya saking santainya kita ya, ya udah nggak apa-apa. あれは知っとるっすか、千里はい昔日本人はいっぱいインドネシアに来てそれで占領した日本人が、占領したって、知らんそれ。知らないっすか。もうそれだいぶ昔やろ。そうですそうやろ。そうですね、日本人に来たら誰も知らないですよ。なんか学校の時勉強してないですか。それや、インドネシアの学校でそれ絶対勉強しったし勉強しよられたもん。悪いことばっかりして先生と親から怒られてお前そのしてばっかりやったった中学校の時友達とそうですね。 Oh, kalau tuh nggak tahu ya masa lalunya. お父さんお母さん学校に来てください Nenek papa, orang Jepang pernah menjajah Indonesia. Apa kamu Orang tahu? Jepang pernah jajah. Nihon wa chokuminshiすることがある。インドネシアでしてる。来たことがある？日本がインドネシアパンジャージャンしたの？うん。日本が？うん。そうなん？そうなん？ティクシ質問するけど。知らん。聞いたことがない？で、聞いたことない。学校のヒストリー何勉強のかよ。日本の？うん。いや、ほんま他のこといろいろ学校の。日本のことのヒストリーだけ？世界もやるよ。やらない人もいるけどね。
ゾミンクするのこと全然勉強しないの？そうね、日本がやったのはあんまり、めちゃくちゃ詳しい人はプロフェッショナルの人はなんかもしれんけど、そのちょっとやっただけの人は知らんと思う。へえ、どうと思う？インドネシアそれ。まあどうも思わないけど、別に昔のことやから。昔はそれが普通やろ、日本だけじゃなくてさ。まあいろいろ国ね。イギリスもやるしさ、フランスもやるしさ、いろんな国やってんじゃん、ドミネーション。イギリスもマレーシアにして。まあそれだけじゃないの、日本も昔はウォーしてるしさ。悪いとかはない。悪いけど。まあみんなするな。その時な。World War I and II。そうあの時はね、昔はね、戦争もいっぱいあるから。スレイブみたいにするとか、そういうのをそれしてるならよくない。それは悪いと思うけどね。その感じで。まあ何してたんか知らんけど。パンジェジャンの後、その後何してたかは知らんけど。でもあれな、デビは日本人。インドネシアのプレジデント結婚したな。日本人のワイフ。最後のワイフ。デビ夫人ね。デビ夫人。可愛いからな、デビ夫人。可愛い。まあそうね、あんま俺知らんけど。まあ、ティカも可愛いな。だから結婚したな。手返してるじゃないの？Bapak. ちょっとファミリーマート。Video pada kali ini terkait dengan orang Jepang dahulunya pernah menjajah Indonesia, tapi kini menjadi rakan ataupun kawan yang sangat baik, guys. Orang Jepang datang ke Indonesia dilayani dengan baik, orang Indonesia datang ke Jepang dilayani dengan baik. Malahan ada orang Jepang bernikah dengan orang Indonesia berkahwin dengan orang Jepang. Kolaborasi perkawinan pernikahan ini berlaku pada era modern, guys. Malahan kolaborasi pernikahan ini berlaku di zaman dahulu lagi, zaman Presiden Indonesia yang pertama. Persoalannya, kenapa orang Jepang nggak tahu bahwa mereka pernah menjajah Indonesia? Di sini saya dapat simpulkan bahwa kalau di Indonesia ataupun di Malaysia, sejarah detail penjajahan itu diceritakan di dalam silabus pelajaran sejarah. Siapa yang menjajah, pada tahun bila, siapa yang menentang, bagaimana situsnya. Tapi di Jepang mereka escape, guys, sejarah penjajahan di Indonesia. Kenapa mereka tidak membuat satu silabus bahwa mereka pernah menjajah Indonesia? Mungkin mereka berpandangan lebih jauh ke depan. Mereka tidak mau budaya ataupun warga baru daripada Jepang ini ataupun generasi baru ini berpikir bahwa sekiranya mereka pernah menjajah Indonesia ataupun di luar Indonesia, mungkin mereka akan meneruskan delegasi penjajahan. Mungkin itu faktornya, ataupun memang mereka tidak mau meracuni pemikiran anak muda tentang bahayanya menjajah negara orang, guys. Mungkin ini sedikit sebanyak cirinya, faktornya kenapa di Jepang mereka tidak membuat satu silabus yang terkait dengan penjajahan, guys. Seringkali orang Indonesia datang ke Indonesia ketemu dengan orang Jepang, ataupun orang Jepang datang dalam podcast di Indonesia, mereka juga berbicara, mereka enggak tahu. Dan katanya orang Jepang menghormati Indonesia, orang Indonesia menghormati orang Jepang, guys. Orang Indonesia kata orang Jepang itu sangat baik-baik kok, karena kalau ketemu pasti dia akan tunduk, tanda hormat. Tapi kata orang Jepang, sebenarnya orang Jepang gak baik. Orang Indonesia lagi baik, guys. Menurut Anda bagaimana? Itu juga sebanyak pandangan daripada saya pada kali ini. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.